Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita menghadirkan tamu luar biasa, yakni Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan Bapak Agung Satria Hermawan SHMH. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Oke, ini luar biasa ya, momentumnya PDIP Perjuangan berkontribusi selama 52 tahun. Ini saya mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk PDIP. Bapak selaku Ketua DPC pastinya ini mewakili seluruh anggota yang ada di Kota Pekalongan ya Pak ya. Nah, di hari ulang tahun ini, kalau kita bicara tentang ulang tahun PDIP, pasti kita tidak akan pernah bisa memisahkannya dari kontribusi partai ke masyarakat dan juga pastinya mendukung pemerintah untuk bisa lebih bekerja bersama masyarakat, begitu Pak ya. Nah, dari makna peringatan HUT yang ke-52 ini bagi partai dan khususnya untuk DPC PDIP Kota Pekalongan sendiri itu seperti apa kalau menurut Pak Agung? Ya, terima kasih Pak. Bisa dihadirkan ini di TV Batik, TV-nya orang Pekalongan. Ya. Nah, ini perbedaan kader PDI sama bukan PDI. Kalau PDIP itu berarti bukan kader PDI. Tapi kalau kader PDI pasti ada PDI Perjuangan. Karena itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Ya, jadi usia 52 itu semestinya usia yang matang ya. Kalau dari usia tidak remaja lagi, dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Ini udah orang tua ini 52. Mudah-mudahan karena kita partai wong cilik, kita selalu berpihak kepada wong cilik. Karena kita juga berasal dari wong cilik, kita tetap konsisten memperjuangkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan ya wong cilik untuk bangsa, untuk negara kita, yang kita berpihak kepada rakyat, tentunya kan begitu. Oke, berarti maknanya terus berpihak kepada wong cilik ya Pak ya. Harus kita perjuangkan mereka. Karena siapa lagi kalau bukan kita memperjuangkan. Oke, dari rakyat, begitu, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, dari rakyat, oleh rakyat, ya kan, ya. Untuk rakyat. Oke, luar biasa Pak Agung. Lalu itu kan makna HUT 52 tahun begitu ya. Kalau dari tema yang diambil saat ini untuk 52 tahun ini apa sih Pak? Ya, tema kita adalah api perjuangan nan tak kunjung padam. Jadi semangat perjuangan kita buktikan dengan semangat kita terjun ke masyarakat, semangat kita yang tidak pernah luntur oleh waktu, semangat kita yang tidak terpadamkan oleh apapun masalah, dan yang menimpa bangsa Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kita PD Perjuangan selalu terdepan. Makanya kita tagline kita api yang tak kunjung padam. Jadi sejati-jatinya untuk masyarakat, sejati-jatinya untuk bangsa dan negara. Api yang tak kunjung padam. Api yang tak kunjung padam. Semangat perjuangannya ini betul. Terus berkobar gitu. Harus berkobar. Apalagi di yang tadi saya katakan, usia kita tidak muda lagi. Oke, kalau ini bicara tentang api perjuangan yang tak kunjung padam, ini juga menarik. Kemarin juga kita melihat begitu ya Pak Agung ini membagi-bagikan makanan begitu Pak ya, sarapan ya untuk HUT 52 tahun ini. Mungkin bisa diceritakan dulu kegiatannya waktu itu, serunya seperti apa? Wah, ini jadi di Kota Pekalongan, PD Perjuangan Kota Pekalongan itu untuk membagikan nasi kepada teman-teman atau masyarakat tidak hanya pas HUT. Kita selalu dalam satu bulan tuh sekali pasti. Cuman kemarin istimewa karena jumlahnya kemarin 520. Kalau kita cuma 52 sedikit, karena masyarakat kita banyak, kita berbagi sama masyarakat sejumlah 520 yang kita bagikan di pasar Grogolan, kemudian pasar Senggol di Kuripan. Ya, kita berbagi dengan teman-teman, yang teman-teman juga antusias sekali, yang mana mereka menyatakan, ya inilah partai rakyat, partai orang kecil, ya harus ngopeni wong cilik. Wah ya. Oke, pastinya antusiasme dari masyarakat dan responnya juga luar biasa ya. Mungkin ada respon unik yang disampaikan ke Pak Agung mungkin dari masyarakat, rasa terima kasih itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Bisa. Jadi mereka sangat bangga keberpihakan kita kepada masyarakat kecil yang mereka selalu diperhatikan sama kita. Justru mereka bahasa tidak rela
kalau sampai PDI bubar atau tidak rela, kalau partai PDI yang sudah solid diopok-opok bahasa mereka, saya terus harus bersama dengan PDI Perjuangan, harus PDI memperjuangkan nasib mereka dan nasib rakyat. Nah itulah yang kita selalu bangga, ternyata respon dari masyarakat menanggapi hal-hal semacam itu dengan penuh perhatian gitu. Luar biasa. Oke, nah kalau kemarin itu adalah kegiatan, yaitu hanya sebagian kecil. Nah saya yakin pasti ada banyak hal yang dilakukan. Dan ini kalau bicara tentang kontribusi pasti udah dari lama banget ya kan Pak ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih sejarah dan kontribusi DPC PDIP Kota Pekalongan dalam mendukung visi dan misi partai selama ini di Kota Pekalongan Pak. Oh ya, jadi kalau kita lihat sejarah panjang sekali nih, dari tahun 73 mulai dari PDI sampai dengan PDI Perjuangan ya, mulai dari zaman Orde Baru sampai dengan zaman sekarang, dimulai dari PDI Perjuangan. Nah, kalau kita kan dulu namanya PNI, founding father kita adalah Bung Karno ya, PNI Partai Nasionalis. Kemudian dari PNI ini bergabung dengan Partai Murba, IPKI, kemudian ada Partai Katolik, ada Perindo, fusi. Nah, ada beberapa partai bergabung menjadi PDI yang diketuai dulu Pak Suryadi. Kemudian di dalam perjalanan menjadi PDI Perjuangan setelah dipegang Bu Mega, dan itu peristiwanya sangat sekali, sangat menguras tenaga, pikiran, bahkan nyawa, yang mana dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli, peristiwa 27 Juli yang sampai sekarang masih belum terkuak ini ya. Tapi ya itulah yang menjadikan semangat kita, bahwasanya partai kita untuk berdiri, partai kita tetap teguh bersama masyarakat untuk bangsa dan negara, korbannya terlalu banyak. Makanya kita selalu solid bergerak bersama untuk mewujudkan rasa kebangsaan Indonesia yang sejati-jatinya Indonesia Raya. Oke, ternyata perjuangannya sepanjang itu Pak ya. Betul. 52 tahun sudah banyak cerita-cerita pilu pastinya. Betul, ya. Tapi itu yang menguatkan teman-teman dan juga para kader untuk masih solid sampai dengan sekarang. Oke, luar biasa. Lalu kalau untuk kontribusi sendiri Pak, apa yang saat ini dan juga mungkin ke depan akan dilakukan dari partai, termasuk atau khususnya ini di DPC Kota Pekalongan? DPC Kota Pekalongan sendiri sudah kita buktikan dengan kader-kader kita yang duduk di parlemen, fraksi PDI Perjuangan yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat, mendengar keluh kesah rakyat dan mengaktualisasikan dalam bentuk pembangunan, ada aspirasi dan sebagainya. Kemudian kita juga di dalam pilkada, kebetulan kita hat-trick ini 3 kali Mbak ya, hat-trick 3 kali. Yang pertama Pak Alek, kemudian ini Pak Ab 2 kali nih, pilih lagi. Jadi kader terbaik kita ya sudah hat-trick 3 kali kita. Berarti kita punya kepala daerah yang pastinya pembangunan yang ada sekarang dari kebijakan beliau ya. Dan kita kerjasama, kita juga punya Dewan Provinsi, kita punya Dewan RI yang ada kolaborasi kota, kabupaten, kemudian provinsi dan RI. Nah dari sini wujud, termasuk ada beberapa pembangunan ya, karena ya kedekatan kita secara kepartean, secara kekeluargaan, lebih enak kita berkomunikasi sama mereka. Jadi lebih memudahkan. Misalkan ada sebuah pembangunan, wali kotanya sopo, mengidiri lebih enak. Kita ngomong-ngomongnya kan ngomong kekeluargaan, tetapi untuk kepentingannya lebih besar, kepentingan masyarakat. Dan bisa kita rasakan sekarang bagaimana pembangunan bisa berjalan, bagaimana struktur infrastruktur di Kota Pekalongan sendiri mengatasi banjir, mengatasi rob, itu lupa. Ini kalau ngomong hat-trick memang luar biasa begitu ya. Sekali. Terutama ini juga alhamdulillah Pak Af terpilih kembali bersanding dengan Ibu Balgis. Betul. Mungkin ada yang ingin mau disampaikan ini untuk kader terbaiknya Pak Af. Ya, Pak Af harus selalu mendengar masyarakat, karena pembangunan tidak
berhenti sampai di situ, dan selamanya harus dibangun, selamanya untuk kepentingan mungkin tidak hanya pembangunan struktur tapi pembangunan masyarakat seutuhnya. Mungkin kita mencetak kader-kader baru, mencetak masyarakat baru, ya, kemudian membina teman-teman kita, anak muda kita untuk berkreasi lagi. Pekalongan dipimpin oleh Pekalongan sendiri, itu kan lebih baik daripada orang lain karena lebih mengerti tentang kondisi dan keadaan Pekalongan itu sendiri gitu. Oke, pokoknya luar biasa. Betul begitu Pak sekali, ya untuk Pak Aaf yang akhirnya juga terpilih kembali menjadi salah satu pencapaian juga untuk DPC PDIP Kota Pekalongan. Oke, mungkin sebelum kita nanti masuk ke segmen selanjutnya, mungkin boleh disebutkan satu saja yang menurut Pak Agung ini pencapaian terbesar dari DPC PDIP Kota Pekalongan apa Pak selama 52 tahun ini? Selama 52 tahun untuk PDI Perjuangan Kota Pekalongan, ya salah satunya ya jangan banyak, sekarang kalau banyak kita banyak banget sini. Satu aja nanti satu kita aja ya, nanti yang lain. Kita bahas di segmen selanjutnya yang lain. Nggak usah kemana-mana, kebetulan saya di Dewan Provinsi, ya, kemudian kita depan Polres, kan sekarang sudah kita perbaiki itu, akhirnya nggak banjir kan. Satu aja itu, yang lainnya lebih banyak. Oke, luar biasa. Masih nanti kita akan bahas kontribusi yang paling signifikan untuk Kota Pekalongan bersama PDIP Perjuangan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, masih bersama saya Farah Farhad di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kalau tadi saya bersama Pak Agung sudah banyak sekali membahas dari mulai sejarah Pak ya, lalu makna 52 tahun, kemudian juga kontribusinya yang sudah sangat signifikan. Tapi kalau kita bahas kontribusi tadi hanya beberapa saja nih yang baru kita kuak. Nah, ini pasti akan ada lebih banyak lagi. Makanya di segmen selanjutnya ini yang saat ini kita akan lebih banyak membahas. Tadi Pak Agung sudah memberitahu bahwasanya salah satu yang menjadi pencapaian terbesar adalah membantu masyarakat Kota Pekalongan untuk menangani banjir. Spesifiknya lokasinya di depan Polres ya Pak ya. Nah, itu bisa salah satunya. Salah satu, masih ada banyak sekali. Masih ada salah dua, salah tiga. Salah tiga atau betul satu, betul dua ini. Oke, mungkin boleh diceritakan Bapak mungkin inisiasinya seperti apa sampai akhirnya terlaksana. Ya, jadi kebetulan waktu itu saya di provinsi, DPRD Provinsi Jawa Tengah, jadi lebih mudah gitu. Untuk Bendung Gerak yang tadi diceritakan Pak Farhad tadi, itu karena provinsi tidak ada dana, makanya provinsi minta bantuan pusat, makanya itu dana alokasi dari pusat. Tetapi yang mendesain gambar semua adalah provinsi. Nah, kita terlibat di situ. Saya terlibat di situ. Jadi bagaimana memfungsikan bendung gerak. Jadi bendung gerak itu bukan bendung yang bergerak ke sana kemari, bendungannya diam, tetapi mengatasi banjir. Manakala terjadi banjir rob, itu harus ditutup. Manakala terjadi banjir hujan dari atas, itu harus dibuka tutup. Jadi itu yang dimaksud bendung gerak. Jadi tidak bendung bergerak kemana-mana. Jadi mengatasi luapan air dari rob dan luapan air dari atas. Makanya waktu kemarin ada kejadian di kita turut berduka ya atas tragedi atau musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Petung Kriono. Mudah-mudahan mereka diberi ketabahan dan kesabaran, kita tetap berdoa buat mereka. Nah, waktu kejadian itu nanti Pekalongan bagaimana? Tapi ternyata tidak sampai Pekalongan karena sudah diatasi, ada beberapa sungai yang ditutup dan dipecah-pecah. Ya itulah fungsinya ada bendung gerak. Dan sekarang sudah bisa dirasakan dari teman-teman yang di Pantura ya, ada beberapa yang terdampak dan sekarang sudah tidak terdampak. Itu dananya cukup besar sekali dan kita tahu sendiri. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwasanya ada sebuah kerjasama yang baik antara eksekutif ya, kemudian legislatif. Jadi 3 pilar ini, partai, eksekutif, legislatif. Dalam hal ini adalah partai PDI Perjuangan
legislatifnya anggota kita dewan, kemudian eksekutifnya kader kita sebagai kepala daerah. Itu kan memudahkan untuk sinkronisasi dari sebuah apresiasi yang ada, aspirasi, jadi lebih cepat gitu loh ya. Jadi bahasanya itu duduk ngobrol bareng, ayo kita pecahkan permasalahan. Nah itulah fungsinya kenapa kita harus bagaimana caranya punya dewan di provinsi, kemudian dewan di RI dan dewan di kota. Jadi informasinya lebih baik karena ya itu tadi 4 pilar sebetulnya. Jadi partai, kemudian eksekutif, legislatif, kemudian masyarakat. Jadi itu harus ada sesuatu kerjasama yang baik dan kontrol sosial masyarakat ya harus baik juga. Jadi misalkan kita ada sebuah keluhan masyarakat, yang mau nangani siapa ini? Nanti giliran sampai ke kota, dewan kota, orang duitnya iki. Duitnya ning ndi goleke? Ada provinsi piye? Oh kita ana duit kurang ya urusan. Lah itulah perjalanan yang sebetulnya memudahkan kita untuk mencapai sebuah tujuan kita ya, kepentingan kita bersama khususnya masyarakat Kota Pekalongan. Oke, tadi kuncinya adalah 4 pilar integral ya Pak ya, yang dari partai, kemudian eksekutif, legislatif dan masyarakat yang harus selalu diikutkan di setiap pergerakan dan juga perjuangan tadi ya. Api nantak kunjung padam itu selalu Eva Jayanti. Oke. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oke, luar biasa. Dan itu selalu melibatkan masyarakat di manapun itu. Oke. Kalau berbicara tadi mengenai kontribusi, ada banyak hal yang sudah dikerjakan PDIP bersama pemerintah dan rakyat, pastilah menemui banyak sekali tantangan Pak. Apa sih Pak yang menjadi tantangan selama ini yang mungkin itu malah menjadi kekuatan terbesar dari PDIP? Ya, kalau tantangan ke masyarakat saya kira nggak ada, hanya komunikasi. Yang saya katakan komunikasi karena kekurangan kita komunikasi dengan masyarakat menyebabkan kebuntuan. Ya, misalkan dalam hal pembangunan, tanpa masyarakat dikasih tahu, masyarakat nggak ngerti fungsinya apa sih. Nah, makanya edukasi kepada masyarakat terhadap sosialisasi apa yang akan dibangun itu mestinya ada. Itu harus ditanggapi sama pemerintah daerah. Jadi pada saat kita mau membangun sesuatu, kita harus edukasi masyarakat, ini loh fungsinya. Jangan sampai tanah mereka, tempat mereka atau kegiatan mereka yang kita pakai justru malah memberatkan masyarakat. Tetapi harus kita kasih penjelasan. Kadang masyarakat nah, hal itu nggak boleh. Masyarakat harus kita edukasi bahwa ini loh pentingnya. Jangan sampai masyarakat justru melawan kita, padahal itu untuk kepentingannya mereka. Itu berarti ada kebuntuan komunikasi. Kalau bahasa kita di PDI Perjuangan, komunikasi adalah kongko-kongko, muni-muni, kasih-kasih. Nah itu bahasa-bahasa kita, komunikasi. Jadi bagaimana kita kongko-kongko itu kumpul-kumpul bersama, muni-muni kita ngobrol di situ. Setelah kumpul-kumpul, kita ngobrol, ini apa nih, ini apa nih, ini apa nih. Terus kita kasihlah mereka apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. Kita kasih. Kemudian masyarakat terima kasih. Komunikasi, kongko-kongko, muni-muni dan kasih-kasih ya. Dari adanya pertemuan, kemudian akhirnya mereka bisa menyampaikan aspirasi. Betul. Dan akhirnya terciptalah itu solusi yang akhirnya bisa menjawab tantangan dari masyarakat gitu ya Pak ya, dan permasalahan. Akhirnya kita bisa berterima kasih untuk akhirnya sudah terlaksana, sudah tidak banjir lagi misalkan ya, dan kesejahteraan masyarakat juga akhirnya meningkat begitu. Itulah yang terjadi dari sistem yang namanya komunikasi. Gitu ya. Harus begitu. Iya betul luar biasa. Oke, ini luar biasa ya, kongko-kongko, muni-muni dan kasih-kasih. Kemudian terima kasih, mereka jangan menerima lupa ya, karena kasih kita. Dan mereka akan berterima kasih kepada kita. Oke, luar biasa. Oke, baik Pak, tadi mengenai tantangan begitu ya. Lalu selanjutnya ini kalau misalkan bicara mengenai ulang tahun, pasti karena bertambahnya usia pasti akan bertambah juga yang namanya
tujuan visi misi begitu ya. Lalu kalau bicara mengenai rencana strategis DPC PDIP Kota Pekalongan pasca pemilu 2024 kemarin ini rencananya apa Pak? Ya kita rencana tetap kita bersama dengan masyarakat, membangun masyarakat, membangun Indonesia Raya. Jadi Indonesia yang lebar, Indonesia yang banyak dengan berbagai macam suku golongan, kita jadikan satu dalam sebuah wadah yang namanya kebinekaan Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi tetap sama. Seperti di Pekalongan sendiri, banyak sini bukan warga Pekalongan asli, tetapi bersatu padu bersama untuk mewujudkan Pekalongan yang lebih baik. Ya kan? Nah, kalau kita jelas tadi logo kita 52 dengan logo obor. Jadi kita tetap menyala-nyala, ya kan? Api perjuangan nantak kunjung padam. Satyam Eva Jayanti. Jadi kita selalu berjuang, jangan bleret, bahasanya apa kali bleret. Pokoknya harus tetap menyala untuk memperjuangkan masyarakat. Kemudian santai saja bahwa kebenaran pasti akan mencapai jalannya sendiri. Kemudian logonya itu mesti merah putih. Merah berarti sebuah keberanian, putih berarti kesucian. Jadi keberanian di dalam hati yang bersih untuk kebersamaan, untuk sebuah pembangunan yang sejati-jatinya untuk Indonesia, sejati-jatinya untuk Indonesia Raya yang merdeka. Oke, berarti memang harus selalu berpihak pada rakyat dan bekerja bersama rakyat, itu yang akan menjadi rencana strategis dan terus akan menjadi kegiatan selamanya dari PDIP Perjuangan pastinya Pak ya. Oke, karena memang tadi juga Pak Agung selalu mengungkapkan bahwasannya PDIP ini ya partainya masyarakat, partainya rakyat. Oke, luar biasa. Selanjutnya ini Bapak mengenai pemberdayaan kader begitu ya, tentang kaderisasi. Usia 52 tahun bertambah pasti juga membutuhkan kader-kader baru juga, dan bagaimana sih DPC PDIP Kota Pekalongan ini membangun dan membentuk kader yang berkualitas? Itu seperti logo ya, logo kita PDI Perjuangan adalah banteng, ya kan? Banteng itu adalah sebuah kawanan atau kelompok. Kalau bisa kita artikan adalah sebuah keluarga besar. Jadi keluarga besar PDI Perjuangan adalah gimana caranya keluarga ini pasti ada anak, ada cucu, ya kan? Ada masyarakat di situ. Nah, bagaimana kita menciptakan supaya kelompok ini tidak hilang dari keluarga sendiri dulu, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, kemudian kepada masyarakat. Ya, jadi kita ada wadah juga untuk anak-anak muda yang namanya KJ, Komunitas Juang. Itu sih anak-anak muda. Ya, sayap partai ini juga kita ada Taruna Merah Putih, kemudian ada Banteng Muda Indonesia, kemudian ada Redem, yang mana sayap partai ini isinya anak-anak muda yang mereka peduli dengan kebersamaan dan demokrasi tentunya. Ya, Komunitas Juang sendiri selama ini mereka tanggap dan gerak cepat. Ada anak-anak usia sekolah, ada mahasiswa, kemudian ada masyarakat umum yang mana mereka dididik pemahaman tentang apa sih PDI Perjuangan, apa sih partai politik, ada pendidikan kita. Jadi ada jenjang kependidikan. Kemudian setiap kali anggota dewan juga kita ada bintek, bimbingan teknis tentang kedewanan itu bagaimana sih. Gitu. Jadi orang tidak sekedar jadi anggota PDI Perjuangan, mereka jadi legislatif, mereka duduk di parlemen, tetapi nggak ngerti pongah-pongoh ngapain di situ duduk. Tapi kita harus tahu kamu tujuannya apa duduk di situ, kamu mewakili siapa duduk di situ. Kan? Jadi harus kita didik, kita pertemuan sekali, kita ngobrol mereka, kita turun ke masyarakat, yang kita libatkan teman-teman anak mudanya. Bagaimana sebuah pemahaman partai, tidak sekedar mereka ikut-ikutan, tetapi mereka memahami betul apa yang ada di dalam PDI Perjuangan. Partai ideologis Soekarno, ideologis Pancasila, yang harus kita tanamkan bahwa Pancasila adalah sebuah pegangan bangsa Indonesia, yang mana tanpa adanya Pancasila kita pasti tercerai-berai dengan Pancasila yang dapat mempersatukan kita. Oke, berarti kaderisasi juga terus dilakukan dari berbagai macam kita bisa bilang mungkin cabang begitu ya. Ada sayap partai ya. Tadi ada apa namanya Banteng Muda Indonesia, kemudian ada Komunitas Juang, kemudian ada Redem, kemudian ada Baguna itu anak muda juga tapi khusus penanggulangan bencana. Oke, baik. Ada Bamusi, Muslimat juga ada. Oke. Ya.
Oke, berarti itu memang ada banyak sayap partai yang Banyak mengakomodir sayap anak-anak partai. muda untuk berkembang dan tumbuh bersama PDIP untuk nanti mungkin menjadi kader-kader terbaik begitu ya, Betul, yang bisa menjadi meneruskan estafet kepemimpinan Ya. begitu. Oke. Kaderisasi harus jalan, Mbak. Iya, betul Ya. sekali. Karena kalau tidak berjalan ya nanti akan berhenti, Pak Akan ya. berhenti, makanya Ya. kita harus didik mereka tidak hanya sekedar mereka jadi, tetapi mereka memahami betul Mhm. apa yang menjadi perjuangan dari partai kita. Oke, bicara tentang kader ini Pak, kita juga masih hangat sekali dengan berita salah satu kader PDIP yang berjalan ya, jalan dari mana Ya. Pak? Dari Senayan, Dari Senayan ke sampai Boyolali. ke Boyolali. Ya. Nah kemarin juga sempat sudah sampai ke DPC Kota Iya, Pekalongan. mampir ke divisi Pekalongan. Oke, mungkin itu bisa diceritakan pertemuan dengan kader tersebut ini seperti apa dan apa yang menjadi harapan ini salah satu kader PDIP berarti kan bisa sampai ke Senayan begitu. Ya. Jadi Pak Didi itu kader dari Boyolali, dapilnya Boyolali, dan dia di DPR RI, yang mana saya ingin dengar apa sih keluhan masyarakat. Setiap daerah kan berbeda-beda. Kemudian dia di Komisi 11 yang mana membidangi untuk keuangan, perbankan dan sebagainya. Jadi dia ingin tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan dia sebetulnya lebih kepada nadar ya. Memang kalau dia terpilih, dia akan jalan sambil mendengar keluhan dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat. Jadi dia jalan, yang diambil memang Kota Pekalongan, hanya Kota Pekalongan yang DPC Kota Pekalongan yang beliau hampirin, karena mungkin Pekalongan sendiri kan di dapil 10 ya, mungkin di tengah ya, jalan, karena dia mampir di sini cuma nggak 1 jam lah, nggak lebih kok. Cuman di sini juga kita bisa ngobrol. Kalau dong kita perjuangkan, kita juga dulu ada kader kita yang di Komisi 11 kebetulan mewakili dari pemilihan 10, karena kita nggak ada Bapak sekarang ya, begitu kita bisa titip pesan dan atas nama teman-teman Kota Pekalongan. Ini sebuah langkah yang unik tapi juga ternyata mengandung tujuan yang mulia juga begitu ya. Betul sekali. Ya. Bukan hanya nazar tapi ternyata ini juga salah satu pengumpulan aspirasi dari setiap daerah yang dilalui ya, dan termasuknya ini Kota Pekalongan. Oke, luar biasa. Ini kalau bicara tentang kader, saya juga tergerak untuk bertanya mengenai partisipasi perempuan dalam PDIP Perjuangan, terutama di DPC Kota Pekalongan. Tapi kita masih ada waktu lagi untuk membahas itu di segmen selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Sejenak sembari kita overview tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung, bahwasanya kaderisasi itu sangat penting Pak ya untuk keberlanjutan partai, dan tadi juga kita mendapatkan pelajaran baru dari istilah komunikasi. Ini juga ada makna yang terselip, yaitu bagaimana duduk bersama dengan masyarakat untuk bisa berkomunikasi dari yang kongko-kongko dan menyampaikan aspirasi dalam artian muni-muni tadi, dan bisa akhirnya memberi solusi, aspirasi, dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, karena sekali lagi kita bergerak bersama rakyat Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Farah Farhad di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Pak Agung, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan. Oke, tadi kita sudah bicara tentang kader. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung para kader ini untuk berkembang bersama dengan PDIP. Kemudian juga tadi ada cerita-cerita unik dari para kader ya, yang ada yang berjalan dari Senayan sampai ke
Boyolali, kemudian juga kontribusinya juga luar biasa sekali, aspirasinya dan lain sebagainya. Nah tadi kalau kita bicara tentang kader pasti nggak akan bisa terlepas dari yang namanya peran perempuan, Pak. Ya, Kalau betul. peran perempuan sendiri di PDI Perjuangan seperti apa? Ya, di struktur organisasi kita itu memang ada wakil ketua bidang perempuan. Ya, dan di setiap event atau kegiatan kita libatkan. Ya. Jadi ini perempuan-perempuan ini tangguh sekali nih, karena katanya kalau Bandeng itu sapi lanang kan gitu. Nah, Bandeng sapi lanang. Tapi mana perempuan? Ada perempuan kita banyak juga. Dan di komunitas juga ada perempuan. Sesekali mereka juga ada kegiatan yang terkait dengan keperempuanan. Dan kemudian di badan hukum kita juga salah satu wakil ketua kita juga ada pengacara perempuan. Jadi kalau ada kaitan masalah-masalah hukum, mereka yang tampil. Jadi banyak kegiatan kita yang terkait dengan perempuan. Contohnya pada saat beberapa kali kita dulu banjir, yang membidangi masalah perempuan juga mengadakan dapur umum. Dapur umum berapa kali itu ya dari teman-teman perempuan yang masak ini, kemudian yang bagi-bagi tetap teman-teman cowok atau masak mereka tidak. Kemudian ada kegiatan-kegiatan, ada apa namanya seperti Hari Kartini, Hari Ibu, mereka juga ada kegiatan bakti sosial. Sama, kita libatkan seperti itu. Justru di kita itu struktur kita perempuan itu ada 3 atau ada 4. Jadi sekretaris, wakil sekretaris bidang, kemudian wakil ketua bidang, bendahara saya juga, dari perempuan juga, kemudian dari bidang hukum perempuan juga. Jadi ada 4 atau 5 dari kita. Kita yang namanya perempuan tuh lebih ada masalah kasih 1 perempuan, ya tenang semua kan gitu kan, ya kan. Jadi kita tidak kita monopoli, bahkan ketum kita juga ibu perempuan yang pada saat ini hari bahagia beliau bertepatan dengan usia beliau yang ke-78. Ya, kita barusan sama teman-teman tadi mengadakan tumpengan bersama, mendoakan beliau supaya beliau tetap sehat, supaya beliau tetap bisa memimpin kami dengan keibuannya. Jadi kita melihat ketum kita tidak hanya sebagai ketua umum buat kita, tetapi lebih kepada ibu yang membimbing anak-anaknya, putra dan putrinya. Gitu. Baik, luar biasa. Ternyata memang peran perempuan di PDI Perjuangan ini memang sudah sangat luar biasa ya. Dari mulai kita bicara ketua umumnya saja, lalu juga sampai dengan posisi-posisi yang strategis di partai itu semua juga yang memegang juga ada perempuannya. Dan memang kita tidak bisa memungkiri kontribusinya juga luar biasa Pak pasti ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan HUT yang ke-52 tahun ini, kalau rangkaian acara di Kota Pekalongan sendiri ini nanti akan ada apa saja? Ya, yang kita udah berjalan kemarin membagi nasi bungkus jumlahnya 520, kemudian kita membagi tumpeng jumlahnya 52 yang kita bagikan kepada masyarakat semuanya, jadi nasi tumpeng. Kemudian kita menabur benih ikan nila sejumlah 5.200 ya. Kemudian besok kita hari Minggu akan ada donor darah. Sabtunya besok kita akan ada menanam tanaman pengganti beras. Jadi besok kita mengupayakan, misalkan kok kita ada kelangkaan beras, jangan khawatir. Ada ketela, ada singkong, kita tanam, ada kentang kita tanam. Jadi tanaman pengganti berasnya itu masih PDI Perjuangan galakkan. Jadi bagaimana kita makanan-makanan ini bisa menggantikan beras. Ya, kita lumbung beras tapi berasnya masih impor. Nah, kan gitu. Gitu sekali. Oke, ternyata luar biasa dan semua kegiatan yang tadi disebutkan oleh Pak Agung ini memang semuanya kegiatan yang berbasis masyarakat. Betul, ya. Semuanya dilakukan tidak hanya untuk merayakan ulang tahun, tapi memang ada
positifnya begitu ya Pak, dari mulai tadi membagikan makanan sejumlah 520, kemudian tadi ada tumpeng 52, lalu juga ada apa tadi Pak? Benih 5.200 benih ikan nila. Kemudian juga tadi menanam tanaman pengganti beras. Itu semua nanti muaranya kalau sudah bisa dipetik adalah ke masyarakat lagi ya. Betul sekali. Bukan hanya selebrasi, tapi ini betul-betul memberikan manfaat yang lebih Pak ya. Seperti halnya tumpeng itu kan sebetulnya kan lebih kepada kebudayaan kita. Iya, betul. Ya, orang melihat tumpeng itu sekarang sudah ditinggalkan. Tetapi kita mencoba lebih memperdalam budaya, lebih mengenalkan budaya keindonesiaan dengan tumpeng. Jadi bagaimana tumpeng itu sebenarnya kan ada dasarnya, kemudian di situ ini kan kebinekaan itu di tumpeng itu kan sebenarnya banyak sekali. Kemudian bentuknya kerucut itu menandakan kemana. Ya kalau kita nanti bahas satu persatu ini nggak selesai nanti, karena kita tidak membahas budaya kan. Yang jelas kita masih membudayakan budaya kita sendiri, bukan budaya orang lain. Oke, baik. Ternyata tadi yang dilakukan itu juga syarat akan makna, filosofi yang kembali lagi manfaatnya ke masyarakat. Dari tumpengnya saja menggambarkan kebinekaan, begitu ya, keberagaman yang menjadi satu. Dan ini pastinya PDI Perjuangan memberikan itu semua untuk mengajak masyarakat Pekalongan untuk bersatu bersama untuk kemajuan masyarakat Kota Pekalongan. Betul sekali, Mbak. Baik. Lalu harapan dari Pak Agung sendiri apa ini sebagai Ketua DPC, harapannya apa Pak untuk partai? Pertama untuk partai dulu. Untuk partai kita sesuai dengan ideologis kita, ya Pancasila. Jadi di dalam Pancasila ada sebuah kebersamaan, ada kerakyatan di situ. Ya, jadi partai ideologis. Kita berharap teman-teman tetap bergerak satu barisan, satu komando. Untuk kita maju, untuk kita berkembang, kita harus merapatkan barisan selalu, dan kita harus, karena kita tumbuh di dalam masyarakat, kita harus bersama-sama masyarakat memperjuangkan apa yang jadi keinginan masyarakat, partai. Oke, itu tadi untuk partai. Kemudian yang kedua harapan untuk kader. Harapan untuk kader supaya kader lebih mengerti makna, simbol dan arti perjuangan dari PDI Perjuangan itu sendiri. Jangan hanya mereka ikut-ikut, kemudian tidak dia ngerti PDI ini apa, logonya itu bagaimana, perjuangannya arahnya kemana, tetapi mereka hanya ikut untuk sebuah kepentingan, tidak berlaku di kita. Oke, baik. Kemudian harapan untuk masyarakat Kota Pekalongan. Untuk Kota Pekalongan sendiri, PDI Perjuangan tetap ada di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan, untuk bersama, untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik, tidak hanya dalam hal pembangunan, tetapi dalam hal ekonomi. Sebisa mungkin kita berdiri sendiri, tidak usah yang lain. Artinya bantuan-bantuan tetap ada, tetapi jangan terlalu kita tunggu-tunggu. Kalau kita bisa bangkit sendiri, kenapa tidak? Pekalongan kota industri. Betul. Dulu perikannya bagus, perekonomian batik bagus, kita kembangkan itu. Kita cari akar permasalahannya di mana, kenapa harus ada kemunduran. Ya, kita onjai satu persatu. Itu siapa lagi kalau bukan kita? Hanya orang Pekalongan sendiri yang ngerti tentang Kota Pekalongan, bukan orang lain. Dalam hal pembangunan, kalau mereka mengerti, pastinya dia akan memperbaiki hal-hal yang baik untuk sebuah kemajuan, untuk anak cucu. Ingat bahwa ini bukan warisan. Semua ini bukan warisan, tapi titipan untuk anak cucu kita. Anak cucu kita berhak atas udara bersih, anak cucu kita berhak atas ikan segar, anak cucu kita berhak atas udara bersih juga, dan lingkungan yang sehat tentunya. Luar biasa perbincangan yang sangat bermakna bersama Pak Agung Satria Hermawan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan di ulang tahun yang ke-52 tahun ini. Pastinya juga menjadi harapan baru untuk partai, harapan baru untuk kader masyarakat yang ingin maju bersama gitu ya, ingin maju bersama di Kota Pekalongan. Kesejahteraan masyarakat juga pastinya menjadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah dan bukan hanya pastinya
partai tapi juga seluruh masyarakat harus seluruh elemen masyarakat harus berkembang Ya. bersama gitu Pak Betul, ya. Mbak. Betul. Sinergi tadi 4 pilar Empat pilar. dari eksekutif, legislatif, partai dan juga masyarakat itu yang harus selalu kita gaungkan. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 Terima kasih, Mbak. untuk Mbak. PDI Perjuangan Terima kasih terus sekali. berkembang. Ya, Api Nanta kunjung padam. Satyam Eva Jayanti. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Mungkin Terima kasih, satu kata atau satu kalimat untuk PDI Perjuangan. Merdeka. Merdeka, luar biasa. Itu tadi perbincangan kita bersama Pak Agung Satria Hermawan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan. Sampai jumpa di episode Expo selanjutnya dengan tamu-tamu luar biasa juga pastinya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk PDI Perjuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.